Pembuka, bayangkan Anda sedang berselancar di toko daring, menemukan sepatu impian dengan diskon menggoda. Di samping tombol "Beli sekarang", ada pilihan "Pay Later". Seketika rasa lega melanda, seolah beban keuangan terangkat. Tidak usah keluar uang dulu, nanti lunas, bisik suara hati. Sensasi ringan itu memang menggoda, terutama di tengah tekanan hidup yang semakin menumpuk. Namun, di balik kilau kemudahan itu tersembunyi risiko yang sering tak terlihat sampai ekonomi melambat, dan beban hutang menjerat. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengapa Pay Later tampak ringan, apa saja biaya tersembunyi yang mengintai, bagaimana nasib konsumen ketika ekonomi menurun, serta strategi praktis agar Anda tetap dapat berbelanja tanpa terjebak dalam lubang utang. Konteks masalah Pay Later merupakan layanan pembayaran yang memungkinkan konsumen menunda pelunasan pembelian hingga jangka waktu tertentu, biasanya 30 atau 60 hari, tanpa harus mengajukan kartu kredit atau pinjaman bank. Model ini muncul sebagai solusi digital yang menjawab kebutuhan konsumen yang tidak ingin menguras saldo tabungan atau menghabiskan limit kartu kredit. Di Indonesia, platform Pay Later telah berkembang pesat, terintegrasi dalam e-commerce, aplikasi transportasi, bahkan layanan streaming. Popularitasnya tak lepas dari kemudahan proses, hanya mengisi data diri, verifikasi singkat, dan langsung dapat menggunakan dana. Bagi banyak orang, ini terasa seperti uang gratis yang dapat dipakai kapan saja. Namun, kenyamanan tersebut menimbulkan ilusi. Karena tidak ada bunga yang langsung terlihat, konsumen cenderung menyepelekan konsekuensi finansial. Seringkali, biaya administrasi, denda keterlambatan, atau bunga yang dikenakan setelah masa tenggang berakhir tidak disampaikan secara transparan. Apalagi, ketika ekonomi melambat, pendapatan menurun, dan banyak orang mengalami penurunan daya beli, beban Pay Later yang belum dibayar menjadi beban tambahan yang menggerogoti keuangan pribadi. Akar penyebab ada 3 faktor utama yang membuat Pay Later menjadi lubang terbesar saat ekonomi seret. Pertama, persepsi ringan yang dibangun oleh pemasaran. Kata "gratis" atau "tanpa bunga" menimbulkan anggapan bahwa tidak ada biaya tambahan, padahal sebenarnya ada biaya tersembunyi yang muncul ketika pembayaran tidak tepat waktu. Kedua, kurangnya edukasi keuangan. Banyak pengguna belum memahami perbedaan antara biaya layanan, bunga, dan denda keterlambatan, sehingga tidak menyadari bahwa menunda pembayaran lebih dari jangka waktu yang dijanjikan akan menambah beban. Ketiga, ketergantungan pada impulsif. Karena prosesnya cepat, konsumen cenderung membeli barang yang tidak mereka butuhkan, mengandalkan Pay Later sebagai jembatan sementara, tanpa menyiapkan rencana pelunasan yang realistis. Framework solusi untuk mengatasi masalah ini, kita dapat membangun kerangka kerja yang meliputi 3 lapisan: kesadaran, perencanaan, dan eksekusi. Kesadaran dimulai dengan memahami struktur biaya Pay Later secara detail, termasuk tarif layanan, bunga setelah masa tenggang, dan denda keterlambatan. Perencanaan melibatkan penilaian kemampuan finansial pribadi, menetapkan batas maksimal penggunaan Pay Later, dan menyiapkan dana cadangan untuk melunasi tagihan tepat waktu. Eksekusi menuntut disiplin dalam mencatat semua tagihan, mengatur pengingat pembayaran, serta mengadopsi alternatif yang lebih aman bila diperlukan, seperti menabung terlebih dahulu atau menggunakan kartu debit. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua layanan Pay Later yang Anda gunakan. Buka aplikasi masing-masing, catat syarat dan ketentuan, terutama tarif bunga yang berlaku setelah masa tenggang berakhir. Perhatikan pula biaya administrasi per transaksi, yang seringkali dipresentasikan dalam persen kecil namun dapat menumpuk bila penggunaan rutin. Langkah kedua, lakukan audit keuangan bulanan. Tuliskan semua pemasukan, pengeluaran tetap, dan alokasikan sebagian untuk dana darurat. Dari sisa dana, tentukan berapa maksimal yang dapat dialokasikan untuk pembayaran Pay Later tanpa mengganggu kebutuhan pokok. Langkah ketiga, buat jadwal pembayaran otomatis atau pengingat di kalender pribadi, sehingga tanggal jatuh tempo tidak terlewat. Jika memungkinkan, lunasi seluruh tagihan sebelum masa tenggang berakhir untuk menghindari bunga. Langkah keempat, bila Anda merasa beban Pay Later mulai menggerogoti, pertimbangkan alternatif seperti menabung terlebih dahulu untuk pembelian besar, atau menggunakan kartu debit yang langsung mengurangi saldo sehingga tidak menimbulkan utang. Langkah kelima, evaluasi secara berkala. Setiap 3 bulan, tinjau kembali total tagihan Pay Later yang belum lunas, bandingkan dengan pemasukan, dan sesuaikan batas penggunaan jika diperlukan. Contoh penerapan, mari kita lihat 2 kisah nyata yang menggambarkan perbedaan hasil ketika strategi ini diterapkan. Pertama, seorang pekerja kantoran bernama Rina. Pada awal tahun, ia mulai menggunakan Pay Later untuk membeli pakaian dan gadget.
Karena gaji tetap, ia merasa nyaman menunda pembayaran hingga akhir bulan. Namun, ketika pandemi melanda dan jam kerja berkurang, pendapatannya turun 30%. Tagihan paylater yang menumpuk tidak dapat dilunasi tepat waktu, sehingga muncul denda keterlambatan dan bunga tinggi. Dalam 3 bulan, utangnya melampaui 5 juta rupiah, menggerogoti tabungan daruratnya. Rina akhirnya terpaksa menjual aset pribadi untuk melunasi hutang, dan mengalami stres finansial yang berat. Kedua, seorang freelancer bernama Dedi. Ia juga tertarik dengan paylater, namun sebelum memulai, ia membaca syarat layanan, mencatat biaya administrasi, dan menetapkan batas maksimal 10% dari pendapatan bulanan untuk paylater. Setiap kali ada tawaran, beli sekarang, bayar nanti, Dedi menilai apakah barang tersebut memang diperlukan atau sekadar keinginan. Ia menyiapkan dana khusus di rekening terpisah untuk menutup tagihan sebelum masa tenggang. Ketika ekonomi melambat, pendapatan Dedi berfluktuasi, namun ia tetap menjaga batas penggunaan dan melunasi tagihan tepat waktu, sehingga tidak ada bunga yang menumpuk. Bahkan, pada akhir tahun, ia berhasil menabung lebih banyak karena tidak terjebak dalam biaya tersembunyi paylater. Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa pemahaman detail biaya dan disiplin dalam perencanaan keuangan menjadi kunci utama. Tanpa langkah-langkah konkret, paylater dapat berubah menjadi beban yang menggerogoti keuangan, terutama pada masa ekonomi yang tidak menentu. Risiko umum meskipun sudah menerapkan langkah-langkah di atas, ada beberapa risiko yang tetap perlu diwaspadai. Salah satunya adalah perubahan kebijakan layanan secara mendadak. Platform paylater dapat menambah tarif bunga atau mengubah batas waktu tenggang tanpa pemberitahuan yang jelas, sehingga konsumen yang tidak rutin memeriksa syarat terbaru dapat terperangkap. Risiko kedua adalah penipuan identitas. Karena proses verifikasi cepat, data pribadi dapat disalahgunakan untuk membuka akun paylater palsu, yang kemudian menumpuk tagihan atas nama Anda. Risiko ketiga adalah efek psikologis. Kebiasaan menunda pembayaran dapat menurunkan rasa kontrol atas keuangan, membuat Anda semakin mengandalkan layanan kredit mikro tanpa menyadari dampaknya. Menghadapi risiko ini, penting untuk selalu memantau perubahan kebijakan, melindungi data pribadi, dan melakukan refleksi rutin terhadap kebiasaan belanja. Cara evaluasi hasil untuk memastikan strategi yang Anda jalankan efektif, lakukan evaluasi dengan 3 indikator utama. Pertama, tingkat keterlambatan pembayaran. Jika dalam 3 bulan terakhir tidak ada satupun tagihan yang melewati tanggal jatuh tempo, berarti disiplin pengingat dan pembayaran otomatis berjalan baik. Kedua, total biaya tambahan yang timbul dari paylater, seperti bunga dan denda. Jika angka ini tetap berada di bawah 1% dari total pengeluaran bulanan, Anda berhasil mengendalikan biaya tersembunyi. Ketiga, rasio utang paylater terhadap pendapatan. Idealnya, utang tidak melebihi 10% dari pendapatan bersih. Jika rasio ini menurun atau tetap stabil, berarti batas penggunaan yang Anda tetapkan tepat. Jika salah satu indikator menunjukkan peringatan, segera tinjau kembali batas maksimal penggunaan atau pertimbangkan mengurangi frekuensi penggunaan paylater. Penutup paylater memang menawarkan kemudahan yang menggoda, namun di balik tampilan ringan itu terdapat potensi lubang keuangan yang dapat menggerogoti stabilitas Anda, terutama ketika ekonomi melambat. Dengan memahami struktur biaya, menyiapkan rencana keuangan yang realistis, dan menegakkan disiplin dalam pelunasan, Anda dapat menikmati manfaat layanan ini tanpa terjerat utang. Ingatlah bahwa setiap keputusan finansial harus didasarkan pada kemampuan nyata, bukan sekadar rasa lega sesaat. Jika Anda merasa beban paylater mulai menumpuk, ambil langkah mundur, evaluasi kembali, dan pertimbangkan alternatif yang lebih aman. Semoga penjelasan ini membantu Anda melihat paylater dari sudut yang lebih kritis dan memberikan alat praktis untuk mengelola keuangan pribadi. Jika Anda memiliki pengalaman atau pertanyaan seputar penggunaan paylater, tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengar cerita Anda, baik itu keberhasilan menghindari jebakan utang atau tantangan yang Anda hadapi. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin sedang mempertimbangkan paylater. Dengan berbagi pengetahuan, kita semua dapat melangkah lebih bijak dalam mengelola keuangan di masa yang penuh ketidakpastian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.